Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, tadi lintas daerah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga diberkahi oleh Allah, mungkin sebagian sudah mulai kembali bekerja dengan normal yang tidak normal, yang disebut new normal. Nah, ini nanti berkaitan juga nanti dengan bid'ah ya, karena cara sholat kita sekarang sudah sedikit berbeda, ya, cara ngajinya juga sudah sangat berbeda. Sholatnya berjemaahnya sudah berjarak. Nah, ini nanti masuk pembahasan ini dan tidak pernah ada sebelumnya di zaman manapun kondisi seperti ini. Jadi sholat yang dijarak itu tidak ada terekam dalam kitab-kitab fikih yang kita temukan ya. Baik, karena temanya tentang bid'ah, saya kemudian sengaja buka-buka perpus tadi ketemu satu kitab yang sangat fenomenal, judulnya Al-I'tisam. Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Beliau ahli hadis, tapi lebih identik sebagai ahli usul fikih. Usul fikih ini, sebagaimana kita tahu, jadi kalau orang jago berfatwa, menentukan hukum A, B, C, D, sebenarnya di belakang dia, jadi dia mempunyai kerangka berpikir yang kita sebut dengan usul fikih. Akar dari pemahaman dia sebelum dia kemudian menghukumi sesuatu. Dan yang paling bagus dalam membicarakan bid'ah di antara para ulama itu diantaranya adalah Imam Asy-Syatibi ini. Ini nanti berbanding dengan karya Ibnu Taimiyah ya. Jadi Syatibi nanti bisa kita bandingkan. Kemudian juga Ibnu Qayyim ya. Ibnu Taimiyah punya kita Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, ini juga membahas tentang persoalan bid'ah. Ini juga membahas tentang bid'ah. Nanti akan ada persamaan dan juga banyak perbedaan. Persamaan di mana, perbedaan di mana nanti kita akan coba eksplorasi semampu kita ya. Ini kitab sebanyak ini, setebal ini, tapi kita hanya bicarakan dalam waktu beberapa menit ya. Saya nggak tahu nanti seberapa nyampenya, tapi kita coba aja. Baik teman-teman semua, sebelum masuk kita harus mengenal lebih baik dulu. Ini tradisi ulama-ulama kita dari dulu, jadi sebelum mereka memaknai sesuatu secara istilah, mereka maknai dulu secara harfiahnya. Jadi bid'ah itu dari kata bada'a ya. Bada'a itu dalam bahasa Arab adalah ikhtirab, membuat sesuatu ala ghairi mithalin sabiq, tapi tidak ada contoh sebelumnya. Dan ini ternyata disepakati makna harfiahnya oleh siapapun. Jadi apa saja perkara baru yang tidak ada contohnya dari di masa-masa sebelum disebut dengan bid'ah. Ini secara harfiah. Maka secara harfiah ini kemudian disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan istilah bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara lughah. Lughah sudah jadi bahasa Indonesia, logat. Bid'ah secara logat. Tapi logat dalam bahasa Indonesia ternyata maksudnya dialek. Jadi tidak pas lagi. Jadi bid'ah secara harfiah, secara kata perkata itu dapat diartikan segala sesuatu yang baru ada di zaman ini, tidak ada di zaman sebelumnya, dan tidak ada contoh sama sekali. Nah, ini secara harfiah. Oleh karena itu Allah menyebut dirinya dengan sebutan Badi'us Samawati wal Ardh. Jadi bab pertama di kitab ini, di bab kitab Al-I'tisam, beliau kemudian mentarif, memberikan definisi yang sangat bagus mengenai apa itu bid'ah. Jadi secara harfiah dulu ya, jangan kemudian dipukul rata. Maka lucu juga nanti kalau kita misalnya mau berargumentasi dengan orang yang sangat ketat dalam masalah bid'ah, terus kita bilang, Nabi pergi ke haji pakai onta. Kalau kamu anti bid'ah, jangan pakai onta dong. Nah, itu konyol juga ya. Berarti mau mendebat orang masalah bid'ah, tapi si pendebat nggak ngerti juga. Jadi sebelum kita mendebat orang, kita ngaca dulu. Kita mengerti nggak masalah bid'ah. Ya, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada fil muzakarah, ada adab dalam muzakarah. Muzakarah itu kan artinya saling mengingatkan, artinya kita juga harus menguasai orang itu mungkin terlupa dari apa yang kita kuasai, itu kita ingatkan.
Kalau tidak menguasai, apa yang mau diingatkan? Ya? Jadi, saya agak lucu juga melihat beberapa kawan-kawan kita yang ahlu sunnah, terlalu polos, ya, selalu mendebat orang yang sangat ketat dalam membahas bid'ah, tapi ternyata cara mendebatnya, bahan mendebatnya tidak pas. Nah, teman-teman semua, sahabat dimuliakan Allah, dimanapun aku berada, Allah menyebut dirinya badi'us samawati wal ard. Kemudian Allah juga menghikayatkan tentang memerintahkan kepada Nabi, ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 misalnya ada kalimat kul ma kuntu bid'an minar rusuli. Katakanlah hai Muhammad, tidaklah aku bid'an, ya, membawa hal-hal yang baru yang berbeda dengan para rasul. Jadi sebutan anti bid'ah itu sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita luruskan teman-teman semua. Sebenarnya kita yang menjelaskan tentang perkara ada bid'ah baik bid'ah buruk, kita bukan sedang membela bid'ah, kita anti bid'ah. Nah, dan sebenarnya orang yang anti terhadap pembagian ini, dia juga bukan sebenarnya membenci secara mutlak, tapi dia sebenarnya lagi hati-hati, tapi kelewat gitu aja beda. Nah, dalam hal ini kesalahan besar dalam memahami bid'ah adalah kok bid'ah itu hanya dipahami secara harfiah, secara logotan. Ya. Ini yang tidak tepat. Jadi kalau kita mau memahaminya, di sini kemudian dijelaskan bagaimana kemunculan mana bid'ah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Muslim mengatakan iyyakum muhdatsatil umur. Hendaklah kamu menjauhkan. Jadi kalau ada kalimat iya itu kan asal katanya artinya kepada, ila, iltija, ya, kepada. Tapi kalau iyyakum wa, ada tambahan wawnya, lalu ada mukhotabnya, orangnya, orang kedua, maka dia nanti bermakna ijtanib. Hendaklah kamu menjauhi muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Muhdatsat, muhdas dari asal katanya sama dengan hadis, ya, artinya perkara yang baru. Wa muhdatsatil umur, dalam perkara-perkara. Di situ ada alif lam, walaupun itu mudhofun ilaih, tapi maknanya adalah perkara keagamaan. Nah, perkara keagamaan ini yang mana saja? Nah, perkara keagamaan itu bisa dibagi kepada 3, ya. Kalau ahli fikih baginya cuma 2. Tapi kalau saya menambahkan jadi 4. Ya. Perkara agama itu pertama tentang ibadah, yang kedua tentang muamalat, yang ketiga tentang akidah, yang keempat baru masalah kerohanian. Ya. Dan ini berbeda hukum, nanti berbeda ilmu. Masalah yang mana nih? Ya. Di perkara yang mana bid'ah itu dilarang? Apakah di ibadah, apakah dalam muamalah, apakah dalam akidah, apakah dalam kerohanian, semuanya? Kalau iya, nanti akan jadi masalah besar. Oleh karena itu, Imam Syatibi, karena sebelum beliau menulis kitab ini, beliau ini sangat cerdas sekali dalam menghadirkan persoalan dalam pikirannya. Ini kelebihan ulama-ulama terdahulu. Jadi ada namanya tahdzirul masail, ya. Dia bisa atau tasawur, ya, mendeskripsikan satu persoalan, dan dia sangat jago sekali. Jadi apa yang saya pikirkan tadi itu udah ketebak sama beliau. Padahal nulisnya jauh sebelum kita. Imam Asy-Syatibi kemudian merumuskan secara harfiah bid'ah betul, perkara baru bid'ah. Tapi dalam istilah keagamaan ada makna khusus untuk bid'ah. Sebagaimana kata sholat bisa berarti rahmat, bisa berarti doa, bisa berarti hubungan, gitu ya. Dalam bab fikih, usul fikih, bid'ah itu khusus sekali, yaitu sesuatu yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kan jauh itu maknanya dari harfiahnya. Nah, inilah kelebihan ahli usul fikih. Mereka sangat detail
menjelaskan satu masalah. Oleh karena itu haram seorang awam, kita-kita yang awam itu tidak boleh menjudge satu hukum ini haram, ini bid'ah, sampai memang kita menguasai bab ini, kecuali kita menukil kata Syekh Fulan, guru Fulan, Imam Fulan, itu baru boleh kalau memang kita awam. Tapi kalau kita punya kemampuan sih boleh ya. Apa kata beliau? Jadi dari 4 masalah tadi, ibadah, muamalah ya. Ahli fikih baginya cuma 2 aja. Ahli fikih. Ibadah, muamalah. Nah, beliau Imam Asy-Syatibi apa katanya? Bid'ah itu adalah tariqatun fid-din mukhtara'ah tudahi syariah. Bid'ah itu adalah satu cara atau tata cara dalam agama yang dibuat-buat, mukhtara'ah tudahi syariah. Tudahi itu artinya tastabih, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi tabaraka ta'ala. Yang dimaksud darinya adalah mengamalkannya agar sampai kepada Allah Ta'ala dalam pelaksanaan ubudiyah. Dalam pelaksanaan ubudiyah. Nah, ini yang kemudian penjelasan dari Imam Syatibi. Jadi beliau membatasi perkara baru dalam ibadah. Gitu. Nah, jadi kalau mau kemudian kita mendefinisikan bid'ah sesuai dengan penjelasan ahli pakar bid'ah, Imam Syatibi apa kata beliau? Bid'ah itu perkara baru yang berkaitan dengan ibadah. Nah, jadi kata beliau ya, hadza ala ra'yi man lam yudkhil 'adat fi ma'na al-bid'ah. Ini maksudnya supaya perkara-perkara tradisi muamalat tidak masuk ke dalam konteks bid'ah. Oleh karena itu, teman-teman semua, jika kita sekarang bertanya, misalnya apa hukum pakai misalnya jual beli online, itu kan muamalat. Ya. Ke masjid pakai sepeda, pakai mobil, itu perkara duniawi, itu tidak ada masalah. Ya. Nabi pakai serban, kita pakai kopiah hitam, itu nggak ada masalah. Jadi betul-betul harus dipisah. Jadi kalau mau berdebat orang-orang yang ketat dalam bab bid'ah, kita harus betul-betul mengerti konteks bid'ah itu apa. Nah, kalau kita kerucutkan lebih gampang, jadi bid'ah secara harfiah apa? Segala suatu perkara yang baru, apa saja, itu secara harfiah. Tapi hukum ini tidak berlaku kecuali dalam bahasa. Adapun yang kedua, bid'ah, ini secara ilmu hukum Islam atau usul fikih. Apa itu bid'ah? Segala sesuatu yang baru dalam agama tapi mirip dengan perkara syariat, yang identik dengan perkara ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang disebut bid'ah. Jadi misalnya kalau orang bertanya BPJS hukumnya gimana? Ya BPJS itu perkara muamalah. Tinggal tunggu aja fatwa dari MUI ya. Dan MUI kita sudah sepakat. Apalagi GoFood OVO ya. Apalagi kalau yang Gojek itu GoPay ya. GoPay. Nah, itu perkara-perkara muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga sebaliknya. Ibadah itu pada dasarnya haram, mamnu', mahdzurah, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka teman-teman semua, inilah pembeda antara bid'ah antara ilah dengan bid'ah secara harfiah. Ya. Oleh karena itu, jadi kita nggak sembarangan mengatakan suatu bid'ah. Misalnya nih, untuk bisa mengumpulkan suatu komunitas agar mereka kompak dan nilai dakwahnya ada, lalu beberapa pengurus karena dia bukan dai, bukan ustadz, dia buatlah yasinan. Boleh nggak? Boleh. Bukan masalah yasin atau enggaknya. Yasin itu kan Quran. Baca Quran boleh nggak? Bukan boleh lagi, wajib. Gitu kan? Nah, baca Qurannya wajib. Jangan lihat kalimat yasinannya. Nah, kemudian yang kedua, ada apa lagi?
Yang kedua, di situ ada silaturahmi. Di situ kemudian ada nilai dakwah. Jika yasinan itu kemudian menjadi media dakwah yang bagus, maka uh, dia tidak ada yang dipersoalkan. Di situ disebut dengan masalah. Nah, di sini ada pembahasan khusus ya di kitab ini, di kitab Al-Ittisam itu. Ya, harap yang bisa baca kitab harus baca kitab inilah ya. Beliau kemudian membedakan al-farqu bainal bid'ati wal masalihi wal ihsan. Jadi beliau kemudian membagi dengan apik dan bagus sekali perbedaan antara apa? Antara bid'ah lalu maslahat. Lalu ada istihsan ya. Kita anggap saja maslahat karena dalam mazhab Maliki, Imam Syatibi ini kan Maliki. Mereka sangat kuat sekali dalam menghidupkan apa yang disebut maslahat. Ternyata ini mempengaruhi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dua imam salafi ini bahkan mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan dalam beberapa kitabnya ya, kullu maslahatin din. Segala maslahat itu agama. Bayangkan, ini Ibnu Qayyim, imamnya salafi, mengatakan segala maslahat itu agama. Ajib gitu. Ya. Walaupun kemudian dalam tataran guru, beliau kemudian tidak, boleh dikatakan tidak terlalu banyak menerapkan itu. Ya. Tapi ini terjadi. Nah, teman-teman semua, saya ingin mengajak kemudian kepada hadis yang tadi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis ini kan sering dipakai untuk memberantas apa yang disebut bid'ah. Iya, saya ingin kasih tahu dulu bahwa kullu mu'min, kullu muttabi' li sunnatin Nabi, setiap mukmin, setiap yang mengikuti sunnah Nabi, dia wajib memarahi bid'ah. Jadi, kajian ini bukanlah untuk membela bid'ah. Kajian ini betul-betul kita akan menghadang bid'ah, tapi juga ingin meluruskan orang yang salah dalam mempersepsikan bid'ah, kemudian kita luruskan bahwa itu belum tentu bid'ah, itu mungkin maslahat gitu. Ini mungkin bukan bid'ah, tapi ini masuk ke wilayah yang lain. Nah, kenapa ini harus diluruskan? Kalau ini tidak diluruskan, maka yang terjadi nanti adalah penyesatan terhadap sesama muslim cuma karena perbedaan dalam persepsi apa itu bid'ah. Dan itu lebih berbahaya. Nah, coba kembali kepada hadis tadi. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara-perkara baru. Nah, perkara baru itu apa? Nah, kembali ke yang tadi, dalam persoalan ibadah. Oleh karena itu, tidak ada seorang sahabat pun yang membuat ibadah baru. Nah, pertanyaannya, lalu gimana dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang kemudian menginisiasi sholat Qiyamul Lail malam Ramadan menjadi 20 rakaat berjamaah. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Bukankah itu ibadah? Di zaman Nabi nggak ada tuh begitu, setiap malam dipimpin oleh seorang imam. Nah, apa jawabannya? Ternyata di sini beliau memasukkan persoalan itu ke dalam persoalan yang kita sebut dengan taksimul bid'ah, pembagian bid'ah. Jadi ketika ada kalimat kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan begitu lanjutan hadisnya. Masalahnya kata kullu ini, apakah semua bid'ah sesat? Nah, itu masalahnya. Nah, teman-teman semua, inilah yang lucu dari beberapa kajian teman-teman kita yang saya ikuti. Mereka ngotot mengatakan apa? Ente ahli bid'ah, ente yasinan bid'ah, ente bertorikot bid'ah, ente asy'ari bid'ah, ente basaidina bid'ah. Terus ketika ada ustadz yang nyandain dia, loh kamu kok pergi haji pakai pesawat? Itu kan bid'ah juga, ya. Apa jawabannya? Jawabannya ini yang lucu. Apa kata si Fulan ini di videonya banyak sekali ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, perkara baru sesat. Jadi untuk menyerang orang yang dia tidak suka, dia pakai kata kullu, semua bid'ah sesat. Tapi ketika dibalas oleh orang, itu kan candaan, selorohan orang aja. Loh, ente juga melakukan bid'ah tuh. Nabi nggak pernah kajian pakai mic, ya. Kita udah jelaskan tadi bahwa perkara ini tidak masuk bid'ah sebenarnya. Tapi
Si Ustadz ini mencoba untuk ngerjain si orang yang mencoba mengomentari masalah bid'ah ini. Apa kata dia? Oh, ini masalah muamalat. Loh, dijawab lagi, bukankah semua bid'ah sesat? Mau muamalat, mau ibadat sesat dong. Jadi kalau ulama Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Hanafiyah membagi bid'ah jadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan buruk, kan gitu ya. Lalu dalam tradisi yang ketat dalam bid'ah, ternyata mereka bagi bid'ah juga. Ini ada dua macam pembagian. Pertama pembagian secara definisi, lalu ada pembagian secara jenis. Dari penjelasan si Ustadz yang tadi sangat ketat dalam masalah bid'ah, apa kata dia? Oh, ini masalah duniawi, masalah muamalat, berarti tidak bid'ah. Berarti dia sendiri membagi dalam muamalat tidak ada bid'ah. Padahal di hadisnya kalimatnya kullu. Bukannya semuanya bid'ah, kalau semua baru bid'ah. Kan gak disebutkan di hadis itu bahwa yang baru itu masalah agama doang atau masalah muamalat doang. Jadi, saya melihat kawan-kawan yang sangat ingin agamanya murni, tapi kemudian ya keliru dalam bab ini, itu tidak konsisten memahami kata kullu tadi. Katanya setiap bid'ah sesat. Giliran kita selorohan masalah-masalah yang tadi, bukannya itu juga bid'ah, masalah muamalat tadi. Oh, kata dia, enggak, ini masalah ibadah doang. Coba lihat di hadisnya. Bagian mana di hadis tersebut bahwa yang bid'ah itu ibadah doang? Ada nggak di hadisnya? Kullu bid'atin fil ibadah. Ada nggak? Nggak ada toh. Nah, di sini tidak konsistennya orang-orang yang menggunakan kata kullu, semua bid'ah sesat. Maka yang tidak ada di zaman Nabi apapun salah. Nah, di sini tidak konsistennya kawan-kawan kita yang tadi. Nah, ini sekedar ya bagi saya itu lucu gitu. Bagi saya itu lucu ya. Gak tahu teman-teman merasakan itu lucu atau tidak, itu urusan teman-teman lah ya. Baik. Imam Syatibi membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Ini pembagian. Loh, katanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, bid'ah sesat. Kenapa Imam Syatibi yang nulis 2 jilid tentang bid'ah kok membagi bid'ah? Emang dia nggak paham hadis itu? Kita ya pertanyaan ya konyol aja lah kita tanya begitu. Oh, ternyata Imam Syatibi pengennya ingin membid'ahkan segala masalah yang baru. Tapi apa yang terjadi? Beliau menemukan fakta bahwa di zaman Abu Bakar ada perkara baru, yaitu mengumpulkan mushaf. Siapa yang menginisiasi? Sayyidina Umar. Ya. Begitu juga kemudian disalin di zaman Utsman. Di zaman Umar, ini kalau boleh disebut teman-teman semua, zaman Umar itu boleh disebut zaman kegemilangan apa yang disebut bid'ah hasanah gitu ya, atau bid'ah hidofiyah. Jadi Imam Syatibi menemukan, loh Nabi nggak pernah sholat setiap malam Ramadan 20 rakaat. Terus ini bid'ah nggak nih? Jadi Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hazihi, riwayatnya sahih. Sebaik-baik bid'ah ini. Maka Imam Syatibi masukkan, oh ini namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu boleh kita sebut juga ya bid'ah hasanah lah. Ya, ini sama kok, istilahnya yang berbeda. Cuma karena beliau Maliki, beliau tidak menggunakan istilah Syafi'iyah. Nah, jadi beda mazhab, beda istilah, tapi barangnya sama. Coba kita cek Imam Salafi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Siratul Mustaqim? Bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah syari'iyah. Bid'ah syari'iyah itu bid'ah yang benar-benar bid'ah. Bid'ah syari'iyah itu versi Imam Syatibi disebut bid'ah hakikiyah. Versi Imam Syafi'i disebut bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dhalalah, sama. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah membagi bid'ah yang kedua dengan istilah apa? Bid'ah lughawiyah. Ini yang kita udah singgung di depan tadi. Bid'ah secara lughat, secara bahasa, logat. Nah, bid'ah lughawiyah inilah yang disebut oleh Imam Syatibi idhofiyah, yang disebut oleh Imam Syafi'i. Tadi Imam Syatibi dengan idhofiyah, Imam Syafi'i dengan sebutan
sana. Oke. Oke. Jadi teman-teman semua, ternyata mereka itu berbeda istilah, maknanya sama. Berbeda istilah, tapi maknanya sama. Kira-kira gimana? Jadi itu coba lihat, ini satu hadis. Kullu bid'atin dhalalah. Kalau kita terbagi jadi 3 imam. Ini belum imam pendiri mazhab. Baru imam yang mengembangkan mazhab. Imam Syafi'i dari Maliki, Imam Ibn Taimiyah dari Hanbali, kemudian yang tadi itu ada dari riwayat Imam Baihaqi, Abu Nu'aim, dan kitab-kitab yang lain, ya, Imam Asakir, itu meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang masalah yang tadi. Oke. Lalu ada orang mengatakan, oh di zaman salaf, kata kulu itu bid'ah semua. Saya tanya dulu, salaf itu siapa yang kamu maksud? Imam Syafi'i salaf nggak? Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Beliau udah membagi bid'ah menjadi 2. Dan riwayatnya sahih. Di riwayat kitab Imam Ibn Safir, Tabiin Kazbil Mustari. Kemudian yang kedua, Manaqib di kitab Al-Baihaqi, Manaqib Syafi'i. Yang ketiga, di kitab Hilyatul Auliya, karya Imam Abu Nu'aim. 3 ini kitab ahli hadis semua, dan dengan sanad yang sahih, Imam Syafi'i mengatakan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kitab Allah, asar, ya, kias, ijma, maka tidak disebut dengan bid'ah, dolalah, muhdath. Nah, ini beliau sendiri yang mengatakan. Jadi, teman-teman semua, para imamnya itu sama semua. Cuma beda-beda istilah. Tapi di bawah kemudian terjadi perbedaan yang sangat-sangat ramai seperti yang kita lihat hari ini. Apa yang terjadi? Nah, disinilah kemudian kita melihat apa yang kita sebut dengan kedalaman mutolaah dari seorang dai, seorang ustadz terhadap karya imam-imamnya sendiri itu ternyata berkurang. Ya. Ini sebagai contoh. Seorang jamaah di zaman Imam Ibn Taimiyah itu bertanya, apa hukum menggunakan tasbih untuk menghitung tasbih saat sholat? Mungkin maksudnya sholat tasbih. Ya. Apa jawaban beliau? La ba'sa bih. Boleh. Bayangkan Ibn Taimiyah, Imam Sawafi, yang digelari Syekhul Islam oleh Ibnu Katsir, Al-Zahabi, Al-Mizzi, Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya menyebut ini Syekhul Islam. Beliau mengatakan boleh, dan itu ada dalam kitab Majmu' Fatawa, kitab yang beliau tulis sendiri. Kalau seandainya pengikut Ibnu Taimiyah hari ini membaca kitab itu, kira-kira Ibnu Taimiyah masih dianggap imamnya nggak? Gitu. Kenapa? Karena kalau antum pakai tasbih, maka akan dituduh tasyabbuh, menyerupai Yahudi oleh sekelompok orang. Nah, apakah Ibnu Taimiyah disebut imam yang membolehkan tasyabbuh? Tasyabbuh menyerupai non-muslim. Kan dalam salah satu buku Zikir Pagi Sore, beberapa kawan kita itu ditulis bahwa menggunakan tasbih itu adalah tasyabbuh dengan Yahudi. Ya, ini jujur ya, saya alhamdulillah pernah masuk sinagog ya, yang di Palestina itu, yang di kuburannya Nabi Daud. Itu orang Yahudi banyak yang ibadah di sana, dan saya tidak melihat satupun mereka menggunakan tasbih. Alat tasbih hitung itu nggak ada. Jadi Yahudi yang mana saya nggak ngerti ya, yang mana yang dimaksud. Nah, ini kira-kira contohnya ini paling pas menurut saya. Menurut teman-teman kira-kira gimana ya? Silakan dipikir-pikir sendiri. Selevel Imam Ibn Taimiyah tidak mempersalahkan pakai tasbih. Sekarang dianggap bid'ah oleh orang yang mengatakan Ibn Taimiyah sebagai syekhnya, Syekhul Islam. Nah, disinilah kemudian terjadi pertanyaan besar, muncul pertanyaan besar dari kita, sebenarnya dia baca nggak sih? Ya? Nah, ini problem sekarang. Perintah pertama Quran itu Iqra, bacalah. Mereka kurang baca. Ya? Nah, itu problemnya. Oke, teman-teman semua, ini contoh aja ya. Betul, misalnya kita kebanyakan orang Indonesia kan kalau ada sholat senangnya doa berjamaah, zikir berjamaah. Ini bagi Imam Syatibi itu pernah dipermasalahkan. Kenapa? Karena beliau Maliki. Begitu juga oleh Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim
juga mengatakan doa bareng-bareng yang yang di, didawamkan gitu ya, itu juga bid'ah. Sebenarnya yang membid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim itu bukan doa berjamaahnya sebenarnya. Tapi kalau ada orang meyakini Nabi itu setiap hari loh, setiap ba'da sholat itu mendawamkan doa berjamaah, itu yang dianggap bid'ah oleh beliau. Bukan doa berjamaahnya, tapi keyakinan orang bahwa itu bid'ah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka teman-teman semua, uh, jika kita menyebutkan bahwa ternyata para imam-imam ini sudah matang sekali dalam membahas bid'ah, dan saya melihat kesamaan semua. Nah, namun ternyata ada yang lebih maju lagi. Sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Syatibi, sudah ada Imam Izzuddin bin Abi Salam yang gelarnya Sultanul Aulia. Beliau bermazhab dua mazhab, ya, Maliki dan Syafi'i. Beliau dianggap oleh Imam Nawawi sebagai gurunya. Ternyata beliau lebih cerdas lagi, lebih detail lagi. Apa katanya? Bid'ah itu bukan hanya dua, bid'ah itu 5. Jadi ternyata bid'ah itu bukan hukum. Nah, ini perkara baru yang ternyata kita setelah membaca Nawawi, ya, Izzuddin Salam, baru kita sadar. Maksud beliau apa? Ternyata bid'ah itu sendiri objek dari hukum. Bid'ah bukanlah hukum. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada seseorang ditanya, apa hukum ini Ustaz bid'ah? Pastikan orang ini tidak mengerti usul fikih dan fikih sama sekali. Kenapa? Karena bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu jenis. Satu jenis perkara yang kemudian diperdebatkan definisinya. Apa kata beliau? Bid'ah itu, dan ini diabadikan dalam Imam Nawawi ya, dalam syarahnya, dalam fikihnya. Apa kata beliau? Jadi bid'ah itu ada yang wajib. Contohnya apa bid'ah yang wajib? Bid'ah yang wajib sesuatu yang misalnya kalau itu nggak ada, maka amalan kita nggak sah. Maka bid'ah itu jadi wajib. Misalnya kalau di zaman sekarang ya, apa ya paling pas ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan sudah banyak, ya termasuk kayak dalam perkara muamalat ya, ini masuk muamalat. Sekarang itu kalau orang menikah tidak kepada mendaftar ke KUA, itu hukumnya apa? Kalau di kalangan ulama-ulama plat merah ya, itu haram hukumnya. Jadi wajib menikah lewat kantor KUA. Padahal di zaman Nabi nggak ada. Ada nggak di zaman Nabi? Nah, makanya kawan-kawan saya beberapa cuek aja, masih nikah siri masih banyak. Ya. Tapi yang cenderung ke plat merah ya nggak apa-apa sih, itu bagus juga karena ada maslahat bagi si perempuan dan anaknya. Itu dianggap wajib. Nah, atau contoh lain dalam bab muamalat juga, BPJS. BPJS itu sekarang antum kalau nggak ngurus BPJS, maka nanti kalau ngurus tim nggak jalan, nggak terima, ngurus A, B, C, D itu nggak bisa. Maka itu bisa jadi wajib. Meskipun itu secara muamalat. Ya, meskipun secara muamalat, bukan masuk ke masalah ibadah. Apalagi, ada bid'ah yang kedua, bid'ah yang mustahab, yang mandub, yang dianjurkan. Bid'ah yang dianjurkan ini seperti mendirikan sekolah-sekolah, menulis kitab-kitab keagamaan, buku-buku ajar. Ya. Dulu kan Nabi nggak pernah ngajar pakai sekolah, pakai pesantren, kan nggak pernah. Dan belajar itu kan ibadah. Lalu kita bangun itu, apakah bid'ah? Nggak, itu masuk bid'ah. Kalaupun bid'ah, maka dia bid'ah yang dianjurkan. Lalu ada bid'ah yang mubah. Segala perkara duniawi, masalah fasilitas keduniawian ini masuk kepada mubah. Jadi bid'ah dalam perkara yang mubah itu ya mubah gitu. Dalam hal-hal yang duniawi. Jadi antum misalnya pengen rumah model A, model B, mobil A, B, C, D itu boleh ya. Jadi Imam Izzuddin Salam Nawawi dari mazhab Syafi'i kemudian mengembangkan bid'ah
sampai kepada bid'ah mubahah. Ya. Ada bid'ah yang makruh, lalu ada bid'ah yang haram. Ya. Jadi bid'ah itu sendiri bagi ahli fikih yang matang itu bukan status hukum, tapi justru dia jadi objek dari satu hukum. Ya. Jadi hukum itu justru kemudian menjelaskan statusnya bahwa ini perkara baru belum tentu dia haram. Ini perkara baru belum tentu dia dianjurkan, belum tentu dia wajib, gitu ya. Dan ini kan akan banyak perkembangannya. Ada yang bertanya juga misalnya Nabi melarang membangun atau membatu kubur, ya. Tapi teman-teman semua, ketika kita buka kitab ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i, dalam kitab beliau mengatakan larangan itu adalah pada tanah yang diwakafkan. Ya. Apa kata beliau? Itu fi ardin mustabbalah, ya. Pada tanah yang diwakafkan memang untuk tanah umum, pemakan umum, itu makruh di batu, dikasih marmer, gitu memang makruh. Ya. Tapi kalau tanah sendiri, mafhum mukhalafahnya itu boleh. Nah, ini contoh. Berarti itu bukan bid'ah. Berarti ada perbedaan fikih di situ. Maka di sini teman-teman semua, kalau boleh kita turunkan lebih kerucut, lebih sederhana, berdasarkan ini para ulama kita sebenarnya mayoritas kalau masih ada kalau masih ada ulama yang membolehkannya, menganjurkannya, atau ada dalil yang yang mengandung salah satu makna amal itu, maka perkara itu tidak akan pernah dianggap bid'ah. Nah, disinilah sebabnya kenapa ulama-ulama kita sangat hati-hati dalam menilai satu bid'ah. Kenapa? Khawatir ada ulama lain yang menilainya tidak bid'ah. Khawatir jika itu terkandung dalam satu dalil, yang dalil itu saya belum pahami. Dalil itu ada, tapi saya nggak paham. Ketika saya mengatakan itu bid'ah, maka pelakunya langsung disebut orang sesat dan amalnya amal ahli neraka. Nah, inilah konsekuensi berbahaya dari mengatakan ahli bid'ah. Jadi, engkau mengatakan ini bid'ah sama dengan engkau mengatakan ini neraka. Oleh karena itu, ulama kita nggak ada satupun yang tasahul, yang tergesa-gesa mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah gitu. Atau malah kemudian kayak menikmati gitu, mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Tidak ada. Kita kasih contoh terakhir Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Bid'ah yang dia bagi dari dua, bid'ah secara syara, itu bid'ah yang buruk disebut bid'ah syara'iyah. Kalau versi Imam Syafi'i disebut sayyi'ah. Lalu ada bid'ah yang lughawiyah, secara bahasa dia bid'ah, tapi sebenarnya dia nggak bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, ini menurut orang yang menganggapnya hasanah, itu hasanah. Ya. Jadi ternyata beliau dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim sangat memberi ruang kepada orang yang beda paham, terutama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan lain-lain, untuk mengatakan, oh, menurut saya itu bid'ah, tapi itu bid'ah secara bahasa, meskipun itu perkara agama, ya, Anda menyebutnya hasanah, saya menyebutnya lughawiyah, gitu. Gitu cara Ibnu Taimiyah. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang sekarang ini bertengkar masalah bid'ah itu bisa diademin dengan cara ini. Barangkali amal yang dianggap baik oleh seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai itu, tapi dianggap bid'ah oleh seseorang, orang ini tidak memahami konteks lughawiyah. Maka yang harus kita kasih penjelasan kepada dia, oh itu bid'ah lughawiyah, siapa yang jelasin? Ibnu Taimiyah. Gitu. Ya. Oleh karena itu teman-teman semua, kalau disimpulkan tadi ya, kata Ibnu Taimiyah, ma lam yadulla alaihi dalil syar'i, segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka itu disebut dengan bid'ah. Atau ulama yang menjelaskan dalilnya. Teman-teman semua, di kalangan ulama ahli ushul fiqih, ada yang disebut dalil, ada yang disebut istidlal. Nah, dalil itu misalnya,
kullu bid'atin dhalalah, bid'ah sesat. Itu dalil. Tapi orang tahu dalil belum tentu benar. Tahu dalil, langkah kedua yang wajib dijalani adalah tahu cara istidlal, tahu cara memahami dalil. Nah, sepengetahuan kami sejauh ini, perdebatan itu bukan pada dalil, tapi selalu pada istidlal. Kebanyakan ya. Betul ada beberapa yang memang dia nggak tahu dalilnya, terus dia bilang bid'ah. Tapi kebanyakan masalahnya dalilnya ada, bahkan yang anti, yang mencoba untuk mengingkari itu dia tahu dalilnya, tapi dia tidak tahu istidlal. Nah, istidlal itu tergantung kepada kedalaman kemampuan membaca, bahasa yang bagus, usul fikih yang mendalam. Kalau nggak kuat di tiga ini, ya salamnya akan banyak sahabat-sahabat kita yang akan kita bid'ahkan, yang akan tetap sesat, ya, dan akan banyak amal-amal orang di masjid, di kampung-kampung yang kita tentang. Nah, inilah kemudian efek tidak memahami konteksnya secara baik. Jadi kalau disimpulkan teman-teman, cuma tadi tiga macam ulama tadi ya, Imam Syafi'i, Imam Syatibi, Imam Ibnu Taimiyah, ternyata mereka sepakat semua dalam membagi bid'ah, hanya berbeda dalam istilah. Istilah Syafi'i hasanah sayyi'ah, istilah Ibnu Taimiyah apa tadi syariah lughawiyah, istilah Syatibi hakikiyah idhafiyah. Dan mereka tetap sepakat semua bid'ah harus diberantas, dan pelaku bid'ah tidak diterima oleh Allah, tapi mereka tidak sepakat mengenai mana yang disebut bid'ah. Nah, hal-hal yang tidak disepakati itulah kemudian wilayah kita bertoleransi. Kira-kira begitu teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Habibna Ustaz Buya Kopri ya. Masya Allah, barakallah, barakallah. Allahumma barik laka fi ilmika wa syekh. Amin. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Buya Rozi tadi, dengan referensi rujukan yang sangat luar biasa, dan juga dengan pemaparan yang sangat-sangat objektif tentang masalah bid'ah yang begini nih yang harus kita sebarkan kepada masyarakat, supaya kita yang biasanya menjadi sasaran atau objek serangan klaim bid'ah atau dihukum bid'ah tidak konyol untuk menyerang sesuatu yang dilakukan oleh tindakan konyol juga gitu. Jadi sangat luar biasa, nanti bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Dan ternyata rujukan utama daripada saudara-saudara kita yang suka membid'ahkan saudara-saudaranya yang lain, mereka tidak jauh beda sebenarnya dengan ulama-ulama yang jadi panutan kita semua. Nah, maka inilah letak pentingnya ilmu dan pemahaman yang benar di dalam kita berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya silakan dihidupkan mic-nya secara mandiri. Silakan, ini biasanya ramai ini. Assalamualaikum, boleh bertanya? Nah, silakan dengan Bapak Tetra ya Pak ya. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Buya Razi. Ini salah satu penceramah favorit saya. Ya, saya cuma mau sedikit meluruskan butuh nasihat lah. Dulu saya itu dari 2007 salah satu pendengar Radio Roja saya sampai 2015, sampai sakit saya pindah nggak di situ lagi. Nah, dulu tuh setiap hari itu saya kajian, ikut dengerin tuh 24 jam kalau bisa dibilang itu. Jadi isinya bid'ah dari Ustadz ya, Ustadz Razi tahu lah siapa. Nah, cuman memang yang menjadi ini saya tuh sekarang itu adalah kakak saya. Kakak saya itu baru salafi kalau bisa dibilang gitu. Nah, dia selalu menyerang saya bahwa misalkan waktu orang tua saya tahlilan, meninggal, saya tahlilan, dipersalahkan lah seperti itu. Dan dia selalu berpijak pada surat Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam itu udah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah lagi, seperti itu bahasanya. Nah, kira-kira
gimana nasihat Buya ke saya untuk berbicara dengan kakak saya, eh, gimana emang counternya gitu loh. Jadi saya agak susah juga nih kalau udah ngomongnya Al-Maidah ayat 3, Islam udah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah lagi seperti itu. Jadi tahlilan, ngirim apa Al-Fatihah segala macam itu nggak ada dalilnya seperti itu. Itu aja paling Bu ya, pertanyaan saya. Nih polemik juga nih di Ya, keluarga. Terima ya. kasih. Assalamualaikum Langsung, warahmatullahi Ya, ikut langsung senang dengan Pak Petra ya, yang sudah apa terlahir kembali. Alhamdulillah, Eh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 10 tahun kurang lebih hampir. Jawabannya sederhana sebenarnya. Bagaimana Pak Petra bisa kemudian kembali lagi seperti sekarang, itu kok bisa kembali? Coba kemudian dirunut, eh, kemudian lakukan hal serupa atau bantu hal-hal tersebut agar terjadi lagi pada saudaranya. Diingat-ingat juga kenapa saudara kita kemudian terjebak hal seperti itu. Hal yang sama juga dulu terjadi pada kita pasti ya. Bedanya kalau zaman saya dulu misalnya dari membaca buku. Kalau zaman sekarang mungkin dari menonton TV atau melihat YouTube misalnya. Nah, maka kemudian bisa berubah itu, apa yang membuat orang bisa berubah? Seperti Pak Tetra, pasti ada sebabnya. Coba sebabnya ini kemudian diingat-ingat, lalu uh, uh, tularkan itu kepada saudara. Adapun untuk berdebat, memang kalau berdebat dengan kawan kita yang seperti ini, yang penonton salah satu TV tersebut, memang susah ya. Karena berdebat dengan orang yang tidak mau mendengarkan apa yang akan kita jelaskan, nggak akan selesai. Apalagi baru hijrah, lalu udah berani fatwa ya. Imam Syafi'i mengatakan, aku kalau berdebat dengan orang pintar pasti bisa mengalahkannya, tapi kalau berdebat dengan orang-orang yang tidak berilmu, aku pasti kalah ya. Merasa kalah udah langsung Imam Syafi'i. Kita nggak akan bisa masuk dari mana aja. Tapi kalau dia kemudian nantang ya, nantang untuk berdebat, tidak sampai Fatihah, tinggal dibalik. Ini kan saya udah ngomong, mungkin udah lebih dari 100 kali di berbagai tempat, apa yang saya katakan, Imam Salafi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim meyakini Fatihah itu sampai kepada orang yang meninggal. Dan ini kitabnya sudah diterjemah, kitab Ar-Ruh ya. Tolong nanti Pak Tetra cari, mungkin online sekarang sudah ada, cari aja ya, sehingga itu cetakan isi press ya. Silakan dicari itu dan kasih sebagai hadiah buat dia. Bukan untuk berniat untuk mendebat. Kita nggak usah debat deh, kamu baca aja buku Imam. Di situ ada satu fasal, satu bab, intifaul mauta, bahwa orang yang meninggal dapat manfaat dengan bi'amalil ahya, dengan amalan orang-orang yang masih hidup. Nah, di situ disebutkan ada sekitar 29 dalil, termasuk di situ mengirim Fatihah, baca Quran, termasuk Yasin kan Quran, apalagi memberi makan, ya, itu masuk semua. Jadi selevel Ibnu Qayyim, Imam Salafi, gelarnya Syekhul Islam, mengatakan usul. Lalu kenapa ada sekarang pengikut Syekhul Islam tidak mengatakan sampai ya? Mungkin masalah sederhana aja, dia nggak membaca. Itu aja sederhana ya. Nah, kita sekarang bantu dia untuk membaca. Kalau debat, capek ya. Saya sudah nggak mau debat lagi dengan orang-orang yang memang tidak mau membaca. Kita kalau di debat paling-paling dikirimin link Google, link tulisan. Jadi tidak ada yang original dari dia membaca. Masa orang ngaji sekian belas tahun dibalas dengan link A, B, C, D, link YouTube, itu kan lucu ya. Dan saya yakin Buya Kopri itu sering kena juga kayaknya ya. Di debat sama si Fulan tapi dikirim pakai link. Ya gimana mau jawab gitu. Nah, jadi nanti caranya adalah ya nggak usah debat, kasih aja buku Imam Ibnu Qayyim. Nanti beres itu. Lamban laun dia kan mau baca. Ini kan judulnya jelas tuh, Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Karena untuk merubah seseorang jangan rubah dengan hal yang dia benci, rubahlah dengan hal yang dia cintai. Iya, masalahnya pengalaman saya ini satu lagi harus sakit keras dulu baru saya sadar. Jadi waktu itu ada kajian di Roja, benar ini tentang Allah waktu itu. Saya kaget, dia bilang Allah itu duduk seperti kakinya itu
melambai-lambai di ini. Nah, itu saya kaget. Saya sakit abis itu. Sakit sampai sekarang, dan sekarang lagi pemulihan nih. Saya mulai pengajian yang berbasis habaib. Nah, mungkin ketemu dengan ustadz juga, jadi mulai tenang juga hati saya. Jadi saya ngerasa tuh hati saya panas terus jadinya kalau ya inget-inget dulu seperti itu. Jadi saya bertengkar sama tetangga, segala macem lah. Saya nggak mau salaman setelah sholat, segala macam seperti itu gitu. Jadi saya takut aja misalkan kakak saya seperti itu juga ya. Itu aja sih paling takut. Ya, di situ gunakan senjata seorang mukmin, yaitu doa, ya. Karena doa silahul mukmin. Kadang-kadang orang itu nggak berubah dengan debat kita, dengan nasihat kita, tapi dia berubah dengan bisikan-bisikan kalbu. Jadi bisikan itu kepada Allah, semoga Allah nanti mengirim bisikan itu kepada saudaranya, ya. Kami doakan semoga saudaranya Pak Kefra bisa kembali pada ahlus sunnah yang lebih tepat. Kita nggak bilang paling benar, tapi insya Allah lebih tepat. Kebenaran hanya milik Allah. Tafadhol yang lain, ya Gopri. Baik, selanjutnya kita minta Ustadz Ardan, Bapak Ardan Muhammad ya. Ya, kita sudah list di bawah sesuai dengan urutan itu biar tidak terjadi silang suara di mic masing-masing. Bapak Ardan silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung di dalam kajian ini. Baik, adapun pertanyaan saya, Ustadz, di depan rumah saya itu pekuburan Islam. Di depan rumah saya itu pekuburan Islam. Itu orang-orang Pangkep, orang-orang Maros itu datang ke depan rumah saya, itu bawa makanan ke kuburan. Apakah itu sesuatu perbuatan kesyirikan atau ada dalil untuk melakukan itu, Ustaz? Ini yang biasa orang-orang Bugis Makassar lakukan. Dan ini menjadi pertanyaan juga. Iya. Mungkin itu, Ustaz, pertanyaan saya. Syukran ya. Afwan. Kalau dulu pernah ngaji Subulus Salam, ya, saya dulu pernah ngaji kitab itu, kan ini karya Ibnu Hajar, tapi disyarah oleh Imam San'ani, ya, imam yang memang kontroversial juga, tapi beliau mensyarah sebuah hadis yang dinukil dalam kitab Bulughul Maram tersebut mengenai wasiat seorang sahabat untuk menyembelih onta di kuburnya. Jadi itu ada. Jadi makan itu kan nggak ada hubungannya dengan ibadah, dengan akidah. Jadi kalau ada orang kemudian makan di kubur, ya, sebenarnya secara hukum yang umum itu tidak ada masalah dengan akidah atau apapun, kecuali dia kemudian memberikan sesajen. Ya. Dan saya yakin orang-orang Maros tidak ada yang ngasih sesajen. Ya. Saya yakin, hakul yakin itu tidak ada. Kalau tidak, nanti silakan nanti Bapak tanya langsung ke mereka. Anda makan di sini ngapain gitu ya? Tanya aja. Ya. Karena tabayun itu wajib, sangat wajib menurut saya malah. Seorang ulama itu sebelum mendefinisikan satu persoalan, mereka kemudian bertanya dulu, observasi dulu ya. Paling itu ya. Jadi kalau bertanya hukum makan di kuburan, dulu di kampung saya kalau sebelum Ramadan itu orang ya bersih-bersih kuburan. Karena maklum di Sumatera itu nggak terlalu marak ziarah kubur seperti di Pulau Jawa dan di Sulawesi ya, atau di Banjar itu nggak marak itu, nggak rame. Kubur itu jarang sekali dikunjungi, paling sekali tahun. Lalu mereka makan-makan di kubur bareng-bareng. Gitu. Saya masih dapat tuh masa-masa itu, saya masih dapat masa-masa kecil ya di Payakumbuh dulunya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih begitu atau tidak. Itu tidak ada masalah. Jadi kita dulu tidak meyakini ini sesajen apa. Jadi saya dulu pernah melakukan waktu masih kecil ya. Nggak tahu kalau yang lain. Cuma yang kami tahu dari orang-orang
sana, mereka tidak pernah meyakini itu sebagai sesajen, hanya untuk makan-makan setelah capek membersihkan kuburan. Jadi itu ya. Dan kalau ditanya dalil, malah ada sahabat yang berwasiat untuk menyembelih onta atau kambing di kuburannya lalu dimakan. Itu malah ada ya. Saya tidak terlalu ingat sahabatnya, entah Abu Musa al-Asy'ari, entah sahabat yang lain. Amr bin As. Ya. Amr bin As tadi. Ya. Jazakallah khair. Baik. Syukran. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Muhtaram dari Yogyakarta, tadi dari Sulawesi, sekarang ke Yogyakarta. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rozi, gimana kabarnya? Baik, khair, Ustadz Muhtaram. Alhamdulillah. Begini Buya, mungkin sedikit menyambung pertanyaannya Pak Tetra tadi ya, soal sampainya bacaan Al-Fatihah. Kita kan udah diterangkan di kitab ruhnya Ibnu Qayyim ya. Cuman kalau kita katakan ini pada mereka, biasanya teman-teman kita salaf itu punya jawaban juga Buya. Loh itu kan bukan dalil gitu loh. Jadi mereka itu memang ketika ada sesuatu yang cocok dengan mereka, mereka taklid buta dengan. Kalau gampang jawabnya di situ. Ya, jadi gini Pak Muhtaram. Justru Ibnu Qayyim mengumpulkan dalilnya sampai 29. Jadi silakan baca aja dalilnya gitu. Ya. Jadi kalau mereka bilang, oh itu kan bukan dalil, justru kitab itu mengumpulkan dalilnya. Masa Imam Ibnu Qayyim kalah oleh ustadz yang ada di TV yang disebut Ustadz Pak Tetra tadi, kan lucu. Itu lucu bagi saya. Atau malah diadu dengan hadis Muslim, hadis Bukhari. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salat. Jika meninggal Bani Adam, maka terputus amalnya kecuali 3. Hadis ini tidak kaitannya dengan baca Fatihah nggak nyampe, nggak ada kaitannya sama sekali. Karena hadis itu mengatakan inqata amaluhu, terputus amal si yang meninggal. Adapun orang yang nggak meninggal itu nggak masuk ke hadis itu. Jadi kalau paham bayan, ma'ani, ya ini kan masuk ke bagian sana, itu nggak ada kaitannya. Jadi itulah lucu-lucuannya. Bagi saya itu lucu, jadi bukan membuat saya tambah benci, emosional. Bagi saya itu lucu aja. Lucu dan menggemaskan Buya, gemes ya. Gemes kita emang. Sama ini Buya, soal tadi Buya terangin soal ketika kita menerangkan tentang pembagian bid'ah ke mereka kan, bahwa ketika mereka selalu punya jawaban seperti ini, misalnya itu kan perkara dunia, dan mereka mengemukakan satu dalil, entah itu usul fikih atau apa, mengenai bahwa perkara ibadah itu usulnya haram sampai diperintahkan, sementara perkara dunia itu usulnya bahwa boleh mengubah sampai diharamkan. Itu bagaimana kita menjawab sangkahan mereka itu? Pertama, suruh mereka kasih contoh dulu. Jadi kalau ada orang, jadi tips berdiskusi atau berdebat. Kalau ada orang ngotot dengan satu teori, biarkan aja dia menjelaskan dulu, nanti ketahuan di mana pemahamannya. Dan rata-rata mereka menggunakan kaidah itu. Tanya balik, sejak kapan kaidah itu jadi dalil? Memang kaidah dalil. Gitu. Walaupun bagi kita kaidah itu bisa mewakili dalil, tapi kan nggak ada dalilnya yang mengatakan kaidah itu bisa jadi dalil. Jadi puter-puter aja di situ kalau mau main-main. Tapi kalau mau seriusan, lebih mudah lagi. Bukankah kata kullu itu semua? Lalu siapa yang membagi ini perkara agama, ini tidak perkara agama? Gitu. Itu kan pemahaman ulama. Paling jawabannya nanti pakai hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Tapi ini nanti juga dalil bagi imam-imam yang 3 tadi itu ya. Siapa yang membuat perkara baru dalam masalah kami yang tidak bagian dari amrina. Nah, kalau paham bahasa Arab kan, berarti kalau baru bagian dari amrina nggak masalah. Jadi dalilnya kan paling 2 itu aja. Kullu bid'atin dhalalah, man ahdatsa fi amrina, 2 itu aja dalilnya, nggak ada yang lain. Saya nggak ketemu lagi dalil yang paling kuat tentang perkara bid'ah melewati ini. Rata-rata itu, sehingga wajar kemudian bahwasannya hadis itu kan semuanya ada sekitar 400 ribuan kata Imam Abu Daud yang belum hafal, ya.
Kemudian di antaranya 100.000 itu yang beliau anggap sahih. Dari 100.000 itu ada kemudian 4.000 yang beliau tulis dalam Sunan Abu Daud. Dari 4.000-an itu kemudian beliau mengatakan ada 4 yang intinya, dan ini nomor 3-nya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Kita sepakat, jadi baik. Jadi semua kita kan anti bid'ah ini. Perbedaannya adalah orang itu terlalu luas dalam menghukumi perkara bid'ah, kita menyempitkan masalah bid'ah. Itu. Jadi bagi mereka beda dikit bid'ah, akhirnya banyak yang kena. Nah, jadi gimana caranya? Kembalikan saja ke makna hadisnya. Kalau sudah mentok, tinggal kemudian kembalikan ke imamnya. Jadi saya teringat dengan manhajnya Allah yarham Syekh Ali Mustafa. Kita nanya dulu, kenapa sih sering menukil Utsaimin, bin Baz, bin Taimiyah, Muhammadul Wahab? Apa jawaban beliau? Saya ingin memperbaiki mereka dengan imam mereka sendiri. Gitu. Jadi tipsnya, sebutkan imamnya. Ya nanti hidayah itu dari Allah. Kita nggak boleh merubah orang, hanya Allah yang mau merubah orang. Gitu. Ya, alhamdulillah, insya Bu ya, bisa diamalkan nanti insya Allah. Ya, tafadhol. Selanjutnya atas waktunya. Saya usul untuk pembahasan di depan ada soal akidah yang hadis soal Aina Allah itu loh, yang budak wanita itu lagi viral tuh Bu ya, boleh minta dibahas di lain waktu. Nanti silakan nanti diatur sama Buya Kopri ya. Insya Allah Bu ya. Selanjutnya. Terima kasih Buya Roji, Buya Kopri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Bapak Rahmat Syah. Kita ada 3 lagi, kita cukupkan 3 lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kopri. Ya. Buya Hashim. Yang pertama sekali mungkin saya berterima kasih banyak kepada Buya Hashim. Nah, mungkin 3 bulan yang lalu saya masih tidak mau sholat berjamaah masjid. Kenapa? Karena saya di kampung saya anggap bahwa ibadah orang di masjid itu semuanya bid'ah. Insyaallah saya dengan tidak sengaja membuka YouTube dan melihat kajian-kajian Buya Hashim, dan saya ikuti, dan alhamdulillah semua anggapan saya itu hilang. Kemudian saya ingin bertanya kepada Buya, di kampung saya sebelum tahun 90-an, kampung saya di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, itu orang setelah salat bersama-sama berjamaah, berzikir, berdoa bersama-sama, dan kalau ada masyarakat yang mendapat rezeki, mendapat peluang mengadakan selamatan berdoa di rumah, tapi sekarang itu sudah hampir hilang. Karena banyak para mahasiswa yang sudah S1, S2 yang kuliah di Bandung, di Jakarta, kemudian pulang ke kampung membawa paham-paham Salafi, dan itu membuat hal tersebut hilang begitu saja. Jadi yang saya tanyakan yang pertama, yang sekarang viral di kampung yaitu makan di rumah orang kematian. Jadi itu hampir tidak ada. Lagi ada di kampung kan biasanya tradisinya kalau ada kematian kemudian yakinan, dan penduduk sekitarnya membawa beras, membawa uang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permintaan saya kepada Buya Hashim, video-video YouTube yang ada di YouTube itu sering saya dengarkan, saya amati apakah boleh saya menyampaikan kepada jamaah di kampung saya, dan itu saya minta izin kepada Buya. Pertanyaan saya, Assalamualaikum, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rahmat ya. Boleh dimatiin lagi ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya, saya bersyukur jika kajian-kajian yang direkam oleh kawan-kawan itu bukan saya ngerekam, jadi teman-teman itu dari Pekanbaru, dari Bintaro, dari Bandung, nah itu yang ngerekam ya. Teman itulah yang kemudian dapat pahala banyak lah yang menyebar tadi. Ada yang memotong dengan baik ya. Saya lihat ada tirvasi atau apa itu ya, bagus ya memotongnya.
lumayan utuh walaupun ada yang kepotong yang nggak pas. Ada apa yang hubungin saya, video atau ceramah versi WhatsApp. Itu kreasi mereka semua. Saya bersyukur jika itu kemudian bermanfaat bagi teman-teman, dan saya minta ampun kepada Allah jika kajian-kajian saya itu malah menambah fitnah, menambah huru hara, ya. Dan semoga Allah menutup aib dan menghilangkan video itu kalau bisa, ya. Dan saya sendiri belum punya officialnya karena emang saya belum mau, nggak tahu kapan saya maunya, ya. Jalan begini aja, ya, kita ngaji kayak orang-orang biasa aja, kayak orang kampung, jadi ustadz kampung aja kita. Silahkan disampaikan, diulangi itu jika memang itu bermanfaat, Pak Rahmat dan teman-teman semua ke komunitasnya. Kalau tidak pas nanti di skip aja, ya. Dan di situ juga pasti ada zalat tulisan, ya, kesalahan lisan saya, mungkin saya bermaksud apa tapi yang tersampaikan apa pasti juga ada. Ampun kepada Allah. Adapun mengenai tradisi-tradisi kayak tadi apa, tradisi makan, ya, kalau orang meninggal, kayaknya ini harus dibuat kajian khusus aja karena saya ada makalah tentang itu dan penjelasannya bisa menghabiskan waktu 1 jaman juga. Tapi secara umum kita buka aja dulu bahwa tradisi 7 hari dan 40 hari bukanlah bersumber dari Hindu, tapi memang ada dalam tradisi umat Islam. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai dalam Sunan Syihab, begitu juga imam-imam yang lain, ya, Imam Abu Nuaim, dan riwayatnya sahih dari Imam Tawus, murid sahabat Nabi Ibn Abbas yang bertemu sekitar 70 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum dan menyaksikan ada tradisi yaitu memberi makan pada hari selama 7 hari atau selama 40 hari. Dan itu ada. Nanti kita akan eksplor atau nanti saya kirim ke Buya Kopri, silakan nanti disebar, ya. Nanti kita izinkan. Nanti saya cari-cari buka-buka laptop lagi. Jadi secara umum begitu, bahwa ini bukan tradisi Hindu. Siapa mengatakan tradisi Hindu, betapa lucunya lagi gitu. Udah jelas ada hadisnya, tapi dia nggak tahu hadisnya, dia anggap nggak tahu itu nggak ada. Nah, inilah fenomena hari ini, fenomena orang-orang tidak tahu dianggap tidak, anggap saja tidak tahu, jangan kemudian dianggap tidak ada. Bukankah di atas langit ada langit lagi gitu, ya? Di atas kita ada orang yang jauh lebih alim dari kita. Nantilah kita buat, nanti Buya Kopri kan sangat mengerti tema-tema menarik ini, nanti diatur sendiri. Ya, Insya Allah, Bu, ya. Nanti kita buat kajian khusus untuk itu. Ya. Selanjutnya dari Bapak Gary Vijaya, silakan. Yang lain mohon dimatikan mic-nya. Masih ada Bapak Gary? Assalamualaikum, Ustadz Razi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya sudah diberi kesempatan bertanya ini. Yang ingin tanya itu apa istilah salafi, ya? Di mana-mana orang menyebutkan dia golongan salafi gitu. Saya pernah mengikuti satu presentasi di sini di Jerman bahwa istilah salafi, dan kalau di Jerman ini apa di Eropa ini juga istilah Islamis itu dibuat kelihatan kesannya itu keras gitu, ya. Itu adalah dibuat by design. Jadi yang memberi istilah itu sebenarnya justru orang musuh Islam gitu. Karena istilah salaf dan Islam tuh tadinya kan istilahnya tuh istilah yang baik, ya. Jadi kemudian dibuat supaya istilah itu jadi negatif gitu. Nah, ingin saya tanyakan tuh, kok istilah itu jadi kita ikut-ikut memakainya gitu. Terus sebenarnya kalau untuk golongan mereka itu istilah yang sebenarnya tuh apa? Kalau kita kan ada istilah Asy'ariyah, ada Maturidiyah, tuh mereka sebenarnya kalau disebut tuh golongan yang persisnya tuh apa sebenarnya? Jadi ini mungkin nggak ada kaitannya dengan bid'ah langsung, tapi menurut saya penting buat saya karena salafi juga istilah yang bid'ah yang dipakai oleh mereka kan sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pakai. Iya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Gary. Ya, Pak Gary ini pejuang Ahlus Sunnah di Bremen, ya. Saya bacanya begitu, Bremen apa nih? Bremen ya. Bremen ya, oke. Ya, mohon doanya. Semoga istiqomah di sana. Ya. Amin.
Saya alhamdulillah Allah mudahkan waktu S3 nulis tentang salafi, mulai dari penamaan, manhaj, sanad, silsilah sampai kepada ajarannya. Itu menjadi disertasi dan sudah dicetak setelah kita wakafkan ke siapa yang mau nyetak itu waktu itu Darussunnah ya, kita bagi-bagiin. Tapi Darussunnah saya izinkan untuk menjual untuk perkembangan di pesantren guru saya Allahyarham Sayyidina Ali Mustafa. Nah, itu sepertinya Pak Gary harus punya bukunya ya. Tapi saya nggak tahu gimana cara dapatnya karena saya sendiri cetakan terakhir udah nggak dapat kecuali satu buku doang. Tapi presentasi yang saya dengar tuh betul ya, bahwa itu tuh desainnya dari musuh Islam supaya menegatifkan nama-nama itu ya. Benar nggak saya benar? Memang kan Salafi ini adalah kalau kita sebut transformasi dari Wahabi. Wahabi transformasi dari Taimiyah mengikut Imam Taimiyah. Maka Salafi itu memang berbeda dengan Ibnu Taimiyah sendiri. Walaupun mereka menyebut Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Karena Imam Salafi jika berbeda dengan Ibnu Taimiyah, mereka akan tinggalkan Ibnu Taimiyah. Imam Muhammad bin Abdul Wahab jika kemudian berbeda dengan Ibnu Taimiyah, mereka ikut Muhammad bin Wahab. Seperti itu. Dan sudah menjadi sejarah yang maklum bahwa Wahabi itu memang adalah hasil dari proyek Inggris ketika memanfaatkan keluarga Al-Su'ud, ya, keluarga Su'ud untuk menghancurkan kekuasaan Ottoman di Utsmaniyah ya di Hijaz, di Najd. Dan itu sejarahnya sudah jelas ya, kita bisa baca di PDF, di jurnal-jurnal, di buku-buku baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Inggris. Namun dari sisi Muhammad bin Wahab, dia tidak mau dimanfaatkan. Ketika dia dimanfaatkan, dia memanfaatkan balik. Maka muncullah gerakan ini menjadi gerakan yang kita sebut Wahabi. Tapi Muhammad bin Wahab awal itu berbeda dengan ledakan kedua. Jadi Wahabiyah ini 3 kali kebangkitan. Kebangkitan kedua itu mereka takfirinya sudah banyak. Sedangkan Muhammad bin Wahab ketika dituduh mengkafirkan Sufi, mengkafirkan orang-orang yang ziarah-ziarah kubur dengan cara yang berbeda menurut dia, itu kemudian beliau menulis risalah khusus, yaitu tertulis dalam Rasail Ibnu Abdul Wahab, dan itu dicetak di Saudi. Yang menganggap ini tidak benar, berarti dia nggak baca aja ya. Karena saya dianggap pembohong di situ oleh sebagian teman-teman yang tidak percaya dengan kisah ini. Apa kata Muhammad bin Wahab? Siapa yang mengatakan aku mengkafirkan Ibnu Arabi, Sufi, ya, Busairi, dan lain-lain yang sufi-sufi itu, maka itu tidaklah kecuali buhtanun azim. Itu adalah kebohongan yang besar. Jadi Muhammad bin Wahab sendiri, meskipun dia dimanfaatkan oleh keluarga Suud, dia sendiri nggak mau dimanfaatkan. Ya, maka dia kemudian menjadi gerakan yang terpisah sendiri. Oleh karena itu, Wahabi ini memang terbagi dua. Ada Wahabi bersanad, Wahabi tidak bersanad. Wahabi yang punya silsilah ke atas, Wahabi yang tidak punya silsilah. Dari sisi pergerakan ada yang terorisme, ada yang cuma suka debat ya, ilmiah lah. Itu juga akan berbeda. Syekh bin Baz termasuk yang ilmiah, sedangkan muridnya menjadi teroris namanya Juhaiman yang ngebom, yang membunuh banyak para hujat waktu di Mekah ya. Begitu Pak Gary. Jadi memang dari awal ada proyek dari Inggris dan kita bisa cek jurnal-jurnal tentang Wahabi ya. Kita sudah bisa Digistore dan lain-lain. Baik Bu ya. Terima kasih Ustaz. Itu tentang buku itu dapatnya dari mana? Mesti pesan ya? Mungkin dicari aja nanti Maktabah Darussunnah di Ciputat, karena Darussunnah itu ada berapa. Itu ada teman-teman kita yang bisa beli atau transfer nanti. Bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab ya? Bahasa Indonesia Pak, bukan ya. Tadinya mau ditulis bahasa Arab tapi dosen kita bilang yang baca orang Indonesia ngapain bahasa Arab. Akhirnya saya tulis sebagai bahasa Indonesia. Dan kopi udah dapat kayaknya. Iya. Baik, baik Pak Gary, terima kasih sudah dijawab tadi. Sebenarnya bahasan yang masih jauh barangkali bisa dilanjutkan dengan buku yang disampaikan oleh Bu Rozi. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Romi Bustamam. Ini yang 2 yang terakhir dan
terakhir nanti Bapak Ali Tanjung untuk mengakhiri pertanyaan pada malam hari ini. Silakan. Pak Romi Bustamam. Pak Romi hadir? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya mau tanyakan nih Bu ya tentang orang taziah nih. Jadi di kampung istri saya nih dalam seminggu ini minggu kemarin saya dapat musibah kakak ipar saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi saya nggak bisa pulang lantaran virus, nggak bisa pulang. Yang saya mau tanyakan ini Bu ya, kalau di Bukit Tinggi di kampung saya orang ngaji 3 hari seminggu selawatan sama dengan di kampung istri saya di pesisir. Tapi ada bedanya di waktu pas doa itu ya. Sebelum doa, kalau di kampung istri saya tuh bakar kumayan dulu. Kemeyan dulu. Kemeyan. Jadi saya mikir ini, masa di kampung saya nggak pernah ada. Dulu pernah saya bilang, ini buat apaan? Pernah saya tanya dulu. Dia bilang, ini cuma buat doa itu aja nih. Tapi saya nggak terima hati saya. Saya nggak cocok sebenarnya. Saya gituin. Dah, kalau waktu saya ada di kampung, ada pengajian, ada acara itu di rumah, orang nggak make. Tapi kalau di tetangga-tetangga, itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang. Orang setiap mau doa, udah bakar kemeyannya dulu. Nah. Udah, saya diam aja lagi. Masa bukan di rumah tempat saya tinggal gitu. Atau gimana? Oke, baik. Ya, zaman dulu tidak ada parfum Perancis, ya, parfum Oud juga ada. Botol-botolan yang kita punya itu nggak ada. Kalau di Masjidil Haram sendiri setiap hari sebenarnya ada Oud yang dibakar, terus itu yang bakar itu kan petugas, dia akan jalan-jalan tuh. Silakan di YouTube sudah banyak, saya juga menyaksikan waktu di sana. Di majelis-majelis yang ada di Timur Tengah ataupun di Jawa, di pengajian habaib, itu biasa kita bakar yang harum-harum. Gunanya bukan untuk mengundang jin, gunanya adalah memang ya, malaikat itu kan suka yang harum-harum. Maka kemudian diundanglah mereka selain dengan berzikir, karena malaikat mencari tempat yang berzikir, mereka suka yang harum. Nabi kenapa tidak makan yang bau-bau? Karena Nabi bermunajat dengan Allah dan berbicara langsung dengan Sayyidina Jibril. Sehingga beliau tidak makan yang bau-bau. Nah, apa rahasianya? Karena bersama dengan makhluk-makhluk yang mulia itu. Jadi, kalau di kampung kita ada kemenyannya wajar, karena yang ada cuma itu. Nah, kesalahan di kampung itu juga satu sebenarnya. Udah jelas sekarang ada parfum, kok nggak bakar parfum aja? Kan ada parfum yang bisa dibakar gitu ya. Jadi para ustadz, teman-teman, pendakwah, silakan dimodifikasi. Itu kan bukan untuk dipertahankan seperti kitab suci. Ya, bisa diganti toh. Ya. Dulu kan orang pakai dupa-dupa itu ya, dupa-dupa yang di Banjar tuh banyak tuh, harum-harum biasanya. Namun baunya agak horor juga emang kalau dia kemenyan. Jadi saran saya beli yang Oud, yang kalau emang sekarang zamannya orang suka gaya-gaya Arab, ya udah beli di toko-toko oleh-oleh haji itu ada yang dibakar yang lebih harum dan baunya seperti di Masjidil Haram. Nah, jadi itu masalah teknis aja, masalah tradisi yang belum direvisi. Ya betul Pak Andi ya, itu namanya bukhur ya, bukhur. Ini contohnya kayak di Masjid Bintaro 9 itu ada kawan saya yang suka membakar, terus betul ada orang yang sekampung juga dengan Daromi ini mengatakan ini syirik gitu ya, dan itu wajar memang karena sikap begitu mungkin karena ketakutan kita jika terjebak kepada syirik, kepada bid'ah. Tapi saya kasih tahu itu adalah tradisi yang belum direvisi dan tidak ada kaitannya dengan akidah. Itu hanya dengan tradisi. Ya. Next, terakhir. Terima kasih banyak Bu ya. Yo, sama-sama. Terakhir dari Bapak Ali Tanjung untuk pertemuan malam ini. Silakan Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.
Salam Pak Ali. Nah, ya. Sudah lama jadi fans berat Buya, kawan. Jadi baru bisa langsung bertanya dengan Buya. Tapi sebelum bertanya ke Buya, mungkin sedikit mengomentari tadi ada pertanyaan dari Akhi Petra Pamungkas tentang Al-Maidah 13. Al-Maidah 3 Buya ya. Iya, saya ada juga sering nonton YouTube juga ini Bu ya. Jadi ada seorang ulama dari Aceh itu namanya Abi Maulana Sarikuddin. Saya ada membaca itu bahwa katanya sempurna aja agama itu ada sebagai contoh apa sebagai dalil. Nah, kalau sebagai contoh ya selesai kita kan. Tapi itu kan sempurna sebagai dalil. Jadi segala apapun bisa disandarkan ke dalil itu, nggak ada pertambahan dalil lagi kayak gitu. Lagi pula kan sejak Al-Maidah itu turun kan Nabi kan tidak langsung meninggal. Nah, jadi itu ada berapa 3 bulan kalau tidak salah sampai itu kan ada juga yang bisa dijadikan hadis, ada yang pernah itu. Jadi bagaimana katanya begitu? Mungkin sedikit pengayaan aja yang tentang itu ya sebelum bagus, saya bagus sekali. Ya. Jadi kemudian yang pertanyaan ada beberapa Bu ya. Tadi juga yang pertama tentang dalil Bu ya. Sering kan kalau kita katakanlah berbicara dengan kawan-kawan kita yang di Salafi Wahabi lah katakan gitu, kan selalu dalilnya mana, selalu ke dalilnya mana. Jadi kita barangkali mungkin belum sepakat itu apa yang dikatakan dalil. Sebenarnya apakah dalil itu kan, kalau yang saya pahami dalil itu kan alasan, bahkan dengan logika itu juga itu berdalil juga, dalilnya dalil akli gitu kan. Tapi mereka apakah dalil itu terbatas Quran dan Sunnah saja ya? Padahal kan yang kita ketahui banyak dalil lagi seperti kias, ada ijma, ada istihsan dan segala macam. Jadi barangkali ini yang perlu kita sepakati barangkali kalau umpamanya kita berbicara dengan itu. Jadi apakah terbatas Quran dan Sunnah? Jadi apa yang dimaksudkan dengan dalil yang secara istilahi lah katakan gitu. Kemudian yang kedua yang saya ingin jadi bingung selama ini Bu ya. Selalu kawan-kawan kata dari Wahabi atau Salafi itu kan kalau umpamanya memakai kaidah kalau untuk dari asal ibadah itu ada haram. Kalau untuk muamalah asalnya baru halal gitu kan. Jadi yang jadi pertanyaan itu ini sejak kapan ada di kitab mana dan ulama mana, sejak kapan mulai ada kaidah bahwa asal ibadah itu haram. Barangkali kan di situ bisa kita runut. Sehingga sebelum itu apa dalilnya kan begitu, apa kaidahnya. Jadi kenapa ada dalil katakan ada kaidah asal ibadah itu haram. Bukankah ada yang lain itu. Jadi saya belum temukan atau katakanlah mungkin dari Buya yang pernah itu dari ulama siapa atau di kitab mana yang pertama kali memuat kaidah itu bahwa kaidah asal ibadah ada haram. Selanjutnya Buya, kemudian Wahabi ini kenapa mereka ini tidak mau dikatakan sebagai Wahabi? Kan kalau umpamanya di dalam itu kan selalu Buya kan penelitiannya kan betul-betul tentang meneliti tentang Wahabi dan Salafi. Jadi ketika kita mengatakan Wahabi kan Wahabi itu tersinggung tidak mau, tapi mereka betul-betul memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Kata mereka ya bukan Wahabi, Muhammadi ya. Mereka lupa kalau Imam Hambal pun nama bapaknya juga bukan Ahmadi tapi Hanbali begitu kan. Jadi tidak mesti kata nama. Mereka selalu mengarahkan ke seorang tokoh yang katanya namanya siapa ya? Abdul Wahab Rustum katanya begitu. Padahal kita nggak kenal. Kalau kita mengatakan Wahabi kan selalu pandangan apa yang dimaksudkan adalah mereka yang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang di Saudi. Jadi itu pertanyaan, kenapa mereka tidak mau dikatakan Wahabi itu? Padahal mereka memuji atau katakanlah yang kita maksudkan ya pengikut Wahabi itu yang di Muhammad bin Abdul Wahab yang di Arab Saudi itu. Nah, itu ya. Itu kira-kira pertanyaannya Bu ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sedikit lagi Bu ya tentang bakar kemenyan tadi. Mungkin boleh ya Bu ya. Di kampung saya juga di Pariaman Bu ya. Itu juga banyak kemenyan tadi. Tapi Bu ya, kita kan adat Minang itu sebelum acara dimulai kan banyak mengobrol banyak apa tuh. Nah, sangat riskan rasanya orang Minang itu mengatakan diam kita sudah mulai acara. Enggak. Biasanya Bu ya, ketika mencium bau kemenyan itu semua diam. Nah, jadi sangat-sangat ini rasanya ketika acara kita udah mulai, mohon diam itu tidak terjadi Bu ya. Jadi dengan bakar kemenyan itu saya lihat hikmahnya ya. Saya nggak tahu yang lain-lain itu. Ketika bakar kemenyan
orang tahu semuanya dengan tercium bau kemenyan, oh acara baru mulai, semua jadi diam, jadi hening. Mungkin sekian tambahan aja Bu ya. Demikian, mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Nih Pak Ali ini termasuk bangku juga nih ya. Semoga dakwahnya jalan terus. Amin. Amin. Baik, adapun mengenai al-aslu fil ibadah, pada dasarnya ibadah itu ya mahzurah, atau tahrim, haram atau terlarang gitu ya, kecuali ada dalil yang menyuruh. Itu adanya di kitab qawaid fiqhiyah, jadi bukan dalil Quran atau hadis yang disarikan dari kaul-kaul Imam Syafi'i yang berserakan di al-um, berserakan di ikhtilaful hadis, di kitab Risalah ya, kemudian kitab imam yang lain yang alirannya ada yang aliran fuqaha, ada yang aliran mutakalimin. Mutakalimin ini kan Syafi'iyah dan Maliki, kemudian fuqaha itu Abu Hanifah. Disimpulkanlah sampai kepada kalam tersebut. Mereka ternyata tidak sepakat sebenarnya. Itu adalah kalam Syafi'iyah, bukan kalamnya Hanafiyah. Ya. Jadi itu bukan dalil. Jadi kalau ada mereka menggunakan kalimat ini sebagai dalil, ya lucu aja. Ya saya tambah senyum aja. Kenapa? Ini bukan dalil kok. Gitu. Apalagi kalimat yang jadi slogan laukana khairan lasabaquna itu bukan dalil juga. Gitu. Banyak sebenarnya inkonsistensi, ketidakkonsistenan kawan-kawan yang seberang sana. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita, supaya kita nanti kalau berdiskusi, berdebat, kita harus konsisten. Kayak tadi sepakati dulu, dalil itu apa aja sih? Ternyata dalil itu ada dua macam. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperdebatkan. Dalil yang disepakati, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi kalau masih ada di ijma, masih ada di qiyas, mereka debat ya yakti bi'annahu jahilun. Cukuplah dia emang orang nggak ngerti. Itu bahasa halusnya. Jahilun kalau bahasa kasarnya apa? Terjemahin sendiri ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita berdebat emang harus ada yang dibuat kesepakatan dulu apa yang harus kita sepakati. Kalau nggak usah berdebatnya. Nanti bolak-balik nggak ada ujung. Ya, terima kasih tadi tambahannya beberapa dari Pak Ali ya, semoga diberkahi. Amin. Baik Bu ya, terakhir Bu ya mungkin dari saya Bu ya untuk usulan kajian kita ke depan. Selain kita mengkaji tema-tema yang sifatnya tematik seperti yang sudah-sudah, kami mohon perkenan Bu ya untuk kita bahas kitab. Jadi seluruh peserta kita anjurkan untuk membeli atau mencari kitab tertentu, baik masalah akidah atau menurut Buya kitab apa yang paling bagus untuk kami kaji pertama ini. Jadi kita bisa umumkan sekarang dan nanti ke depan kita bisa konsisten di situ dan mudah-mudahan nanti khatam kami dapat sanad dari Buya semakin jelas gitu. Keilmuan yang ringan dulu, misalnya akidah awam atau akidah tohawi. Kalau tohawi agak panjang sebenarnya. Oke, jadi kita sepakat akidah awam gimana Bu ya? Akidah awam. Kalau tohawi kan sudah banyak di YouTube ya. Ada banyak. 2 versi malah, ada versi Ciputat dan versi Pekanbaru. Oh iya. Jadi, mungkin nanti kita buat akidatul awam. Akidatul awam untuk insya Allah kita untuk kajian ke depan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada malam hari ini, insya Allah tunggu informasi dari kami dan siapkan buku sederhana, boleh dikatakan buku saku tentang masalah akidah, tapi pokok, namanya Akidatul Awam. Nanti kita akan bahas sehingga kita belajarnya lebih konsentrasi lagi. Itu sudah ada terjemahannya, setahu saya. Baik Bu ya. Nanti kita sosialisasikan nanti insya Allah. Ya. Barangkali demikian Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada malam yang berbahagia ini sudah lebih daripada waktu yang seharusnya, lebih 5 menit daripada jam 9:30 nih. Ya. Jadi kita minta penutup dari Bu Rozi, sekaligus doa dari beliau untuk menutup acara kita malam ini. Ya, baik Bu ya Kopri dan sahabat-sahabat semua, kita Ahlus Sunnah, menyebut diri kita Ahlus Sunnah karena kita memang anti bid'ah.
terutama bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang buruk dan sesat. Namun kita juga risih dengan pemahaman di luar sana yang memahami bid'ah teratusan, maka kajian ini akan selalu ramai, kajian ini akan selalu hangat, meskipun jujur saya sudah bosan sebenarnya dengan kajian ini ya, udah jenuh. Kok dari awal ngaji sampai sekarang nggak ada beresnya masalah ini. Kita kira dengan menyampaikan di suatu tempat itu sudah selesai, ternyata selesai di kita, belum tentu selesai di orang lain. Jadi next nanti akan mungkin tahun depan kita akan bahas lagi ya, dan jangan bosan ya. Saya pun nanti akan berusaha untuk tidak bosan. Dan yang terakhir, baik kita dan kawan-kawan Salafi, Wahabi, Jemaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, sebenarnya semuanya sama, tarekat Sufi, bahkan semuanya anti bid'ah. Tapi perbedaannya adalah pada definisi dan batasan bid'ah. Nah, oleh karena itu, mari saling menghormati. Kalau mereka mendebat, mari kita berdebat dengan baik, karena dalam Al-Quran dikatakan wajadilhum billati ahsan. Orang kafir, ahli kitab pun diajak debat dengan cara yang santun, apalagi sesama muslim. Jadi kalau ada kawan kita yang berdebatnya langsung membentak, itu mereka sudah keluar dari akhlak Qurani, mereka bukan ahlu sunnah lagi dalam akhlak. Nah, kita nggak usah tiru dan kita nggak usah konyol seperti mereka. Jadi mari teman-teman ilmiah, jangan konyol, berilmu, talaki kepada guru-guru, kita jaga hubungan kita. Semoga para guru-guru kita, Buya Kopri dan teman-teman semua dijaga oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wakhtim lana bil khairat wa sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rozi dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insya Allah rekamannya nanti bisa dilihat di channel YouTube Masjid Al-Hidayah YMAH TV Modern Land di YouTube. Nanti bisa dilihat dan insya Allah nanti akan kita update terus kajian-kajian kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam berkat dan bimbingan dan penjagaan Allah SWT. Aku numma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.